Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa tercinta yang dirahmati Allah Tuhan Yang Maha Esa, bersua kembali di kanal Hikmatologi. Monolog sederhana mengajak diri kita masing-masing berpikir kian melembut, cerdas, dewasa, bijaksanakan hati nurani berdasar kitab suci agama kepercayaan yang kita yakini. Tentu upaya terus-menerus tak kenal putus untuk menghayati, mempedomani, mengimplementasi nilai luhur Pancasila niscaya dalam kehidupan sehari-hari. Pemirsa tercinta yang dirahmati oleh Allah, di hari Senin kita berupaya untuk meningkatkan pemahaman kita tentang prophetic medicine atau At-Tibun Nabawi atau kedokteran ala Nabi. Sekali lagi, sekedar kita untuk merefresh ingatan kita bahwa kedokteran untuk seluruh umat manusia itu didahului, dirintis, diletakkan fondasinya oleh Nabiullah Idris alaihissalam, atau dalam Alkitab disebut dengan Nabi Henoh atau Enoh atau Anoh. Sehingga sangat beralasan ketika dunia kedokteran itu mengambil ruh atau semangat atau spiritualitas dari keberadaan sang Nabi, disempurnakan, diparipurnakan oleh Rasulullah Muhammad SAW, dan kita mengenalnya, wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Jadi tidak diutus Nabiullah terakhir, Rasulullah penghulu dari seluruh nabi, kecuali untuk memberikan rahmat, sentuhan, taburan kasih sayang dan cinta kepada seluruh alam semesta. Dengan demikian, maka menjadi niscaya pelaku-pelaku kesehatan, mulai dari suster, perawat, dokter, tabib, para ustadz-ustadzah, para kiai, tuan guru ajengan, bedanda, pendeta, dan seterusnya, jika meyakini berasal dari Nabi Adam alaihissalam, Bani Adam alaihissalam, maka semangat spiritualitas, kemuliaan dari At-Tibun Nabawi melalui rintisan Nabiullah Idris alaihissalam niscaya dikemukakan, disampaikan, diwujudkan dengan penuh etika dan rasa cinta, sehingga tidak ada batas, tidak ada sekat ketika seorang praktisi At-Tibun Nabawi, praktisi kedokteran Nabi, termasuk di dalamnya para sesepuh, bini sepuh di Nusantara ini, apapun sebutannya, apakah dukun atau sebutan-sebutan yang lainnya, semuanya didasarkan pada rasa belas kasih, rasa cinta kasih sayang. Kor, ya, saripati dari kita memohon kesembuhan, kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui wasilah para dokter, tabib, ustadz, kiai, dan yang lainnya, pendeta, romo, frater, masing-masing yang memiliki atau yang diberikan anugerah oleh Allah talenta untuk mengangkat penyakit dalam tanda petik. Karena Allah tabib, Allah itu adalah tabib. Dalam insya Allah hadis riwayat Imam Ahmad. Jadi ketika Rasulullah ditanya, kalau begitu manusia apa?
manusia itu adalah yang membantu. Artinya dipakai sebagai wasilah, sebagai jalan menuju ridhonya Allah. Karena itulah kami senantiasa menuntun, mengajak masing-masing pasien, masing-masing klien, ya. Jadi pasien itu karena sakit, kalau klien itu karena mengkomunikasikan, meminta nasihat atau saran berkaitan dengan bisnis, berkaitan dengan pengembangan karir dan seterusnya. Dan sekali lagi, ya, sesepuh apapun sebutannya kiai dan seterusnya, kalau umpamanya supaya dagangannya lari, itu bukan mintanya ke kiainya, bukan ke pribadinya, tetapi mohon doa. Karena tidak jarang orang yang tanpa penelitian mendalam kemudian mengatakan orang yang datang, ya, datang ke seseorang yang dianggap sesepuh, kemudian karena pedagang, nah ini minta pengelarisan. Minta pengelarisan itu dalam makna adalah memohon doa. Mengapa tidak dilakukan sendiri? Ingat, orang yang paling mulia, paling hebat, ketika sedih merasakan umatnya di Makkah sampai dengan di Madinah, Rasul dalam Sahih Bukhari, insyaallah Muslim dan yang lainnya, ketika sedih dipanggilnya Bilal, Bilal, hiburlah saya dengan salatmu. Bilal disuruh salat mutlak. Apa maknanya ini? Bahwa seorang Nabi, Rasul yang penutup, paripurna, masih berwasilah kepada sahabatnya. Apalagi kita sekedar manusia biasa. Karena itulah, pemirsa yang dirahmati oleh Allah, semua orang bisa beristighfar. Semua orang bisa memohon ampun. Semua orang bisa menyadari atas kesalahannya. Namun ketika dituntun oleh orang yang terbiasa memang dalam keseharian mengobati orang, ya, maka insya Allah malaikat-malaikat yang biasanya menjaga sesepuh, kiai dan seterusnya tadi, sangat mudah untuk menyampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah di sini, ini dalam keterbatasan bahasa, ya. Artinya bahwa terbiasa. Kan itu ada doa yang lamban sampainya, tapi ada juga doa yang begitu cepat. Dan semua itu bukan semata-mata manusianya, tetapi karena keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau kita muslim kemudian menolong saudara kita yang non-muslim, non-Islam? Istighfar niscaya. Meskipun tidak harus diucapkan dengan astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Para praktisi termasuk kami ketika meruqyah, berzikir sembari berdoa. Yang terakhir biasanya kita meresepkan herbal, nabawi ataupun herbal-herbal yang ada di Nusantara. Dan sama sekali juga tidak menganjurkan meninggalkan dokter, mantri, bidan dan yang lainnya. Maka upaya yang terpadu, yang serius, yang disertai dengan kesabaran dan ketulus ikhlasan. Karena kita memang sadar bahwa siapa yang berbuat keburukan dalam firman Allah, menganiaya dirinya sendiri, kemudian dia memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya dia akan mendapatkan dari Allah yang Maha Pengampun itu dan Maha Penyayang itu ampunan. Ini kalau kita tilik, kita lacak dalam surah An-Nisa ayat 110. Apalagi kita senantiasa diajari
La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Lebih dari itu kita diajari oleh Rasulullah Muhammad SAW melalui para guru-guru kita, para kiai, para ustadz, tuan guru, ajengan, habib, dan seterusnya. Kita membaca di dalam duduk antara dua sujud. Wa'afini, ya Allah, sihatkanlah kami, ya Allah. Rabbi firli, ampunilah ya Allah saya. Memohon dikasih sayangi. Warhamni, berikan kasih sayang, ampunan yang berupa nikmat kesehatan. Mudah-mudahan saudara kita yang sekarang diuji sakit, diberikan kesembuhan oleh Allah, sembuh yang tidak menyisakan penyakit. Termasuk saudara kami yang cukup intens, yaitu Bapak Haji Kholis, yang sekarang lagi dirawat di rumah sakit Lafalet. Mudah-mudahan pasca operasi beliau diberikan nikmat kesehatan yang berkah sehingga mampu untuk lebih bersyukur, menegakkan syariah was sunnah. Dokter adalah pembantunya Allah. Agama dan kepercayaan apapun dokter itu. Karena dokter tidak pernah akan melihat agamanya ketika menolong orang. Tetapi kalau harus melihat, maka itu semata-mata untuk membangun keselarasan dalam doa, keselarasan di dalam hati, sehingga raga kian terbentuk, tersehatkan dengan lebih sempurna. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, tidak ada kiai hebat, ulama hebat, dokter hebat, tabib hebat, tetapi Allah yang maha hebat, yang maha segalanya, itulah yang menghebatkan para penolong yang bertangan dingin penuh dengan kasih sayang itu. Dan kita tidak perlu mempertentangkan antara kedokteran konvensional yang dipelajari di fakultas-fakultas kedokteran ataupun fakultas keperawatan dengan kedokteran Nabi, dengan upaya-upaya obat tradisional atau batra atau herbal. Tetapi marilah kita bangun keselarasan, keserasian, saling nyengkuyung, saling ikut memiliki. Bahkan sampai presidennya siapapun, tabib, kiai, ajengan, tuan guru, bante, bedanda, sesepuh yang biasa mengobati orang, tidak pernah akan surut semangatnya menolong sesama hanya karena presidennya berbeda. Tidak demikian. Sejak awal era Pak Harto sampai dengan kini, kami terus mengabdi di bidang Atibum Nabawi sebagai profesi, bukan sebagai pekerjaan. Profesi dalam makna kita tidak menunggu teken prestasi dalam menolong orang. Tetapi ketika bekerja, kita memang berharap ada kehormatan yang berupa penghargaan, berupa rupiah ataupun yang lainnya. Jadi kita bedakan antara profesi dengan pekerjaan. Kami sebagai guru, sebagai dosen, sebagai tutor, di universitas terbuka, tentu mengharapkan reward, tetapi ketika menolong sesama, maka penghargaan apapun yang diberikan oleh klien dan pasien itu semata-mata anugerah yang lebih dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami tidak sedang promosi, tetapi kami ingin membangun satu kesadaran diri
dan juga semoga menular kepada para praktisi bahwa tujuan dari menolong sesama bukan karena rupiah. Meskipun lagu lama Rhoma Irama kami pernah mendendangkan dengan judul Rupiah. Ketika di era 1970-an kami ada di panggung Desa Sumbermanjing Wetan. Terima kasih atas segala perhatian. Mudah-mudahan jika saudara-saudara kita diuji sakit, maka istiqomalah istighfar, karena dengan istighfar itu akan meringankan jiwa sekaligus berdampak pada raga secara positif, sehingga insya Allah pemulihan kesehatan, proses penyembuhan akan berjalan lebih baik atas ridho Allah Subhanahu wa taala wa bisabti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Praktek biologi dan bersyariat